Kita kedatangan RW Berani. Kenapa RW Berani? Ya kan saya host. Halo, selamat malam Sobat Ajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ajab, kali ini kita kedatangan RW Berani. Kenapa RW Berani? Karena datangnya sendiri, nggak seperti yang 2 episode sebelumnya Pak Ahmad ya? Oh gitu. Jadi ini Pak Awal Lubis, beliau adalah Ketua RW 7. Nanti perkenalannya. Saya cuma mau ngingetin dulu nih Sobat Ajab nih. Buat Sobat Ajab yang ingin menginstal atau mendownload aplikasinya bisa langsung di Beranda. Di situ udah kita taruh linknya. Jadi Sobat Ajab tinggal klik aja, langsung terkoneksi ke aplikasi tersebut. Nah, kita mulai Sobat Ajab. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak ya. Luar biasa nih Pak Lubis nih. Berani loh datang sendiri ke sini. baru sekarang ya. Nih biar Sobat Ajabnya kenal nih. Pak Lubis boleh dimulai dari perkenalan dulu. Boleh Pak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Awaludin Lubis. Kebetulan masih dipercaya sebagai Ketua RW Pak. Mantap. Ketua RW 017 Pak. 017. Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya. Siap. Begitu Pak. BTR 1 ya? BTR 1 Pak. Saya panggil Abang aja ya. Ya, boleh. Kenapa Abang ini kita undang? Pak Ahmad nih, jadi 2020 waktu kemarin setelah RW 21 kita kita pasangkan Ajab. Nah, setelah itu RW 17 yang terlihat lebih inilah gitu. Dia semangat. tuh semangat. Ya udah, akhirnya kita datangi waktu itu dengan Pak Dion. Saya datang ke sana. Respon beliau bagus karena memang melihat mungkin aplikasi ini bisa membantu program RW tentunya Bang ya. Betul. Pertanyaannya Bang, izin nih. Gimana setelah menggunakan Ajab? Ya, sangat membantu Pak. Sangat membantu warga ya. Artinya tadinya mereka ke sana jauh-jauh berpanas-panas ria, mengeluarkan uang banyak. Nah, dengan adanya aplikasi Ajab ini ya sangat membantu dah. Gitu ya. Nah, jadi si warga juga cuma di rumah aja, cuma ke rumah abang aja gitu kan. Nanti deputi datang diambil gitu ya Bang ya. Iya. Nah, Bang tahu nggak Bang? Sekarang Ajab ini sudah ada fitur tambahan. Namanya Ajab Toko. Nah, di Cipecang kita sudah pasang. Di RW yang lain pun sudah pasang. Nanti Abang tinggal kolektifin aja tuh para wirausaha yang ada warga yang emang biasa dagang, mungkin masih konvensional ya, gaya-gaya lama dagangnya gitu, pakai WA gitu kan. Biasanya pasang status gitu ya. Pakai WA, terus pasang status. Hari ini mau buka PO ini, siapa yang mau pesan ya, kayak gitu kan. Biasanya seperti itu kan ya. Kalau sekarang tinggal daftar di Ajab, ya kan, terus nanti daftar tenan sama RW-nya, nanti didaftar sama RW-nya, udah tinggal masukin fotonya, menu-menunya, harganya dan sebagainya gitu. Begitu. Nah, lebih bagusnya lagi nanti di situ RW juga nanti bisa ibaratnya menitipkan harga margin. Untuk apa? Untuk pembangunan misalnya, untuk pertambahan uang kas, itu tuh nanti RW yang mengatur itu. Jadi di samping buat berjualan tapi ada fungsinya juga untuk mungkin pembangunan atau apa gitu. Mungkin gitu Pak RW. Siap. Tambahan lah. Jadi yang tadinya kita punya event atau untuk bayar security nih Bang nih. Misalkan 1 juta harus dibagi sekian banyak warga kan. Bagus banget. Akhirnya pakai Ajab ini bisa terbantu. Tersubsidi. Siap. Nanti akan kami sampaikan di lingkungan ya, Bapak-bapak ya. Nah, Bang, coba Bang cerita Bang. Gimana sih RW 17 tuh? Ya, RW 17 ya alhamdulillah Pak. Gitu alhamdulillah ya? Artinya kompak selalu ya. Bersama, baik itu dalam segi kepengurusan ataupun masyarakatnya pada prinsipnya ya baiklah. Baik saja ya. Kira-kira nih Bang nih, di lingkungan kan saya sering denger ya kalau misalkan di
tempat lain nih tapi jauh nggak Ya, di sini ya, nggak di Cimahi, ya. Cimahi mah damai kan gitu ya. Damai, ya. Biasanya ada aja tuh si A sama si B gitu kan, Ya. tetangga-tetanggaan Ya. tuh ada aja tuh yang suka gue mah nggak suka sama dia karena gini-gini kan gitu ya. Iya, iya. Nah abang nih sebagai ketua RW kiat-kiatnya untuk menghadapi seperti itu gimana nih? Itu mah nggak terlalu rumit ya saya rasa Oh, gitu? ya. Artinya itu hak ya, hak masing-masing betul. masyarakat menilai kita. Tentunya kita sih menilai kita diri sendiri sih oke-oke saja. Tetapi dengan masyarakat ada yang oke, ada yang tidak ya kita fine-fine aja lah. Karena kan kita bekerja secara sosial ibadah ya, Pak. Sosial ibadah. Kita ambil Bahasa itu baru aja sih. bahasa baru nih, sosial ibadah. Kalau RW 21 kemarin kan sosial kan gitu ya. RW 17 punya slogan baru, sosial ibadah. Ya. Cerita dong Bang, sosial ibadah itu kayak gimana Ya, Bang? ya artinya kita menjalani tugas itu ya Tugas sosial. tugas sosial Tapi artinya ada nilai ibadah. Aha. Karena melayani gitu kali ya, bagaimana? Ya artinya kita ini kan tentu pengurus bersosial Ya. kepada masyarakat. Harus. Kemudian ya itu kita ambil ibadahnya saja. Oh gitu. Jadi ya contohnya lah ya Bapak RW terima kasih. Nah, itu kan ya welcome begitu ya. Kita terima kasih. Oh, gitu. Ya kita terima saja. Siap. Jadi ladang amal. mungkin. Ya. Jadi hanya ada suka dan dukanya itu ya pastilah di mana saja ada. Pasti ada. Tapi tinggal kita saja sih menyikapinya. Ya. Kita semangat. Ya, Nah, betul. itu saja sih bagi Kalau suka Kita dukanya ya. saya juga sudah merasakan. Kalau boleh tahu udah berapa tahun, Pak? Curcol. Saya mulai jadi pengurus RW itu tahun 2019 ya. Kebetulan bulan November ya kita dilantik Bareng itu. saya. 3 ya, berarti Periode. bareng. Dan ini sudah masih periode 3 tahun ya Pak ya. Jadi Masih mungkin 3 tahun ya. tahun ini mungkin Terakhir ini. terakhir Pak. Jadi kira-kira bulan November. Masa baktinya terakhir, tapi kan dilanjut. Ah, Rencana lanjut kan? Kalau bisa yang ini Yang saja lain. dululah yang lain. mungkin Lanjut. mungkin ada yang lebih dari pada mungkin biar lebih maju Iya. mungkin ya. Tapi gini Bang, Iya. soalnya kan dulu ini Pak Ahmad juga sudah tahu nih Sobat Ajep ya. Iya. Jadi pada saat Ajep ini kita launching, Iya. nah, sebelumnya itu kan ada yang namanya geber Pak Ahmad. Geber. Jadi geber itu adalah gerakan bersama RT RW. Aha. 2019 kita kan sering kan. Iya, iya, Saya ada datang ada. ke rumah Abang, Iya, gitu iya. kan. Saya datang ke RW yang Iya. lain. Wah, kita Iya. diskusi bareng. Iya. Keresahan masyarakat ini apa? Kan begitu kan. Aha. Akhirnya ya alhamdulillah setelah saya ketemu Pak Ahmad yang seorang IT program ini, Aha. barulah diciptakan Ajep. Aja. Kan gitu. Baru aja tuh ya kemarin. Baru-baru ini Tahun 2019, Bang. 2019. Saya itu masih lagi main ikan. Kan Ah. Covid tuh ya. Kerjaan agak turun, 2020. banyak di rumah. Iya iya. Iya, Pokoknya iya. nah, kita di sini belum jadi RW itu. Belum, ya? Aha. Nah, pokoknya kita sama gaul aja dah. Oh gitu. Nah, ketemulah sama ini, ayo Pak kita bikin ikan sini udah, komunitas oh. ikan. Cuma sekarang udah mulai sibuk lagi, ikannya nggak kerawat lagi. Iya. Nah, kalau di RW 17 apa, Bang? Sebenarnya kita sih sampai saat ini sih yang unggulan kita buat masyarakat itu tidak ada ya. Oh, Artinya gitu. paling pengelolaan ada hidroponik ada. Yang Emang itu standar apa kampung tangguh itu? ya. Pak. Artinya hidroponik ada, akan tetapi kan itu warga yang mengelola, tempat kita yang fasilitasi karena tempat itu kan lahan daripada pemasaran Pak. Jadi lahan kosong daripada dia buang Bukan fasum, bukan. bukan daripada dia Unik nih. daripada warga buang sampah atau buang puing. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak developer, kita minta izin menggunakan lahan tersebut. Nah akhirnya karena sudah dimulai oleh warga tersebut, ya sudah monggo. Jadi mereka lanjutkan itu sih. Wah, keren ya. Sempat Jadi pernah sih ibaratnya dulu. Lahan yang nggak terpakai, Ya, gitu ya, yang disinyalir mungkin kalau dibiarkan itu akan jadi tempat sampah, Ya, mengganggu. ya. Abang ngambil strategi langsung Ya. datengin developernya, Ya. langsung dibikin Ya, hidroponik. cuman hanya buat
bangunan-bangunan yang tidak permanen ya. Iya. Karena itu kan milik developer. Suatu saat kan kalau developer udah mau ada yang dijual, kita harus Ah, rela gitu, betul, pindah betul, gitu, betul, geser terus aja betul, gitu betul, ya. Pak, betul. Tapi kan ternyata lama ya, Lama juga, Pak. lama itu. Sudah 3 tahun ya? Itu Ya, berjalan. sebelum kita juga sudah, tetapi begitu kita jadi pengurus, kita ada MOU ke sana, Ke ke developer, ya. Jadi, gitu. jadi masyarakat jadi tidak bertanya-tanya ini loh, bahwa kita menjelaskan begitu kepada warga tersebut, ini lahan. Artinya jangan sampai nanti pas lagi Nah, berjalan betul. tiba-tiba diambil. Betul. Ini ada apa nih kan gitu ya? Iya, iya. Nah pertanyaan gini, yang MOU-nya itu inisiasi dari developer apa dari pihak pengurus? Oh, Kan? dari pengurus, Pak. Pengurus, Dari ya. pengurus ya, karena kita berpikir kan ini lahan, kita kan cari tahu dulu nih lahan siapa gerangan. Nah, kita tanya karena sudah ada tanaman hidroponik bagus, kita oke, tapi kita bertanya lahannya itu masih punya developer. Akhirnya kita pengurus datang ke Daripada developer. ada apa-apa nantinya Ya. gitu ya. Iya. Hanya di MOU itu dikatakan tidak boleh Bangunan permanen. karena nanti suatu saat seperti Bapak bilang tadi, Jadi lahan komersil lah gitu ya. jika ada yang berminat, jadi Oh iya. bisa Itu digeser. hidroponik Itu udah sejauh mana itu? RW-nya Hah? ini banget ya, apa namanya? Kayak jujur gitu. Kan Maksudnya saya bilang. biasanya itu MOU dari sono. Iya. Karena developer takut misalnya tanahnya Iya. itu begitu mau dipakai Aha. jadi dipersulit sama warga. Ya. Ini malah dari sini nih inisiasinya. Iya. Makanya saya bilang kan RW berani. Oh, ya, berani. Alhamdulillah developernya Iya. memberikan izin, Welcome lah ya. hanya sifatnya pakai dan mereka juga dia tidak itu tadi ya Pak ya, berantakan, Betul. jadi Tetap dirawat lah ya. sampah berbau lingkungan gitu. Tapi concern saya gini Pak, kalau terkait dengan hidroponik tadi ya, Iya. itu kan dikelola sama warga. Ya. Nah, si hidroponik ini dijual, dibagikan atau gimana? Nah, pengelolaannya? begini. Bagus sekali pertanyaannya ini dari Bapak. Jadi pernah kita Ya kan saya host. Oh iya, Bagus dong oh iya, pertanyaannya. itu bagus. Jadi mengingatkan kembali gitu ya historisnya gitu. Jadi kami datangi Sombong. warga tersebut. Jadi kami amanahnya kita tanya seperti tadi. Memang agar dijual di sekitar lingkungan. Oh, lingkungan dulu. Ya lingkungan Oke. dengan harga yang agak murah lah dibanding di pasar ya. Ya. Mungkin di pasar katakan Rp2.000, mungkin dia bisa jual 1.500 begitu. Jadi Apa aja Pak? ya macam-macam. Terkadang musimnya seperti biasanya itu sawi. Pemusiman. Jadi ganti-ganti. Tergantung dia ya, sawi hijau itu. Apa ya namanya, Pak Rik? Kangkung gitu. Sawi hijau terkadang dia kangkung. Sawi hijau, gitu. Beda ya? Bukan. Saya bukan petani. Saya soalnya. Pacai. Oh. Pokcai. Pokcai seperti pokcai nanti. Pinter Bapak itu ya. Jadi nanti kadang dia rubah kangkung begitu, gitu. Pak. Oh gitu ya. Perawatannya susah nggak Pak? Ya kalau rajin sih Pak, harus rajin ya, rajin air gitu ya, karena mereka mungkin sepulang kerja, karena mereka juga bekerja suaminya, nanti mereka seperti malam gitu dia kasih air, dia rawat begitu sih. Tapi saya lihat sih Tapi oke. warga RW 17 berarti sudah merasakan Sudah dari tanaman hidroponik tadi ya. gitu ya. Itu dibuatkan satu kayak apa semacam koperasi atau apa gitu nggak, atau memang langsung dibagiin gitu atau gimana itu? Langsung Pak. Oh, langsung karena ya. pribadi yang mengelola, karena dia modal dia sendiri, jadi hanya dia jual ke masing-masing warga lah, warga yang terdekat lah begitu. Berarti sebenarnya hidroponik ini adalah program unggulannya RW 17. Nah, Kalau gitu, Ya, ya kan? ya. Artinya sudah berhasil dong. ya, Begitu ditanam, terus warga pun menikmati hasilnya, Ya. dan juga keberadaan si tanah itu tidak rusak Ya. dan dapat izin dari Ya. developer kan gitu ya Pak? Ya. Ini kan luar biasa koordinasinya kan? Oh gitu ya. Nggak gampang loh kayak begitu. Developer juga mungkin kan melihatnya, aduh ada kekhawatiran lah, ada apa kan? Nah sekarang pertanyaannya Ya. lanjut gini nih Pak. Biasanya nih, kalau kemarin kan kita bahas dengan episode sebelumnya itu ada permasalahan kayak ada banjir.
Kan gitu ya? Ya. Banjir itu harus gimana sih? Kayak gitu kan. Nah, kalau di RW 17 permasalahannya lebih ke arah mana tuh Pak sebenarnya Pak? Supaya nanti pihak terkait dengar juga nih. Waduh, sebenarnya permasalahannya sih sangat banyak ya Pak ya, masalah kita bicara air. Kami dulu datang ke Regensi 1 ini di Blok J itu, ya tidak seperti sekarang memang. Dulu masih dia punya got itu besar dalam, mungkin sampai kita berdiri dalam got itu bisa segini. Oh gitu. Gorong-gorong Iya, itu. iya. Zaman itu ya, zaman tahun 2002 ya. 2002 ya. Itu. Iya. Jadi kita masuk tuh masih kita bisa sapu masuk apa? ke dalam gitu. Sapu dedaunan yang Ya. ya kita sapu, kita bakar. Nah, karena terus berkembang Segmentasinya naik, perumahan saat ini kembali lagi dari Blok R pembuangannya ke Blok J lewat. Nanti dari Blok J ke Blok H. Nanti ke depan. Nah, Gitu dari belakang. iya, sampai dari ke belakang. depan. Tapi kemarin banjir nggak Pak? Kita sih sebenarnya banjir Pak, cuman hanya kita dulu komplain sama-sama Ya. ke sana, tetapi mereka bilang air lewat. Oh, Betul gitu. sih, Ya. setelah kita teliti memang air sekitar sedikit lah, ke jalanan sedikit beberapa tempat, tapi begitu 5 menit 10 menit habis sih. langsung Surut ya, tapi benar juga begitu. Iya. Yang dikatakan air lewat itu. Cuman genangannya lumayan ya 5 menit ya. Lumayan, makanya Setinggi apa waktu itu Pak? ya paling berapa ya? Mata kaki lah, semata kaki berapa senti lah itu. Terus upaya yang dilakukan sama pengurus kan bentar lagi musim penghujan nih. Ya. Nah itu apa itu? Nah, ini makanya rencana kita sih tanggal 19 besok ini akan ada kerja bakti massal. 19 Juni ini. 19 Juni Minggu depan ini, berarti ya. ya. Oke. Artinya kami juga bekerjasama dengan, karena kami RW 17, tetapi di atas kami itu RW 8. Maksudnya gimana? Jadi kami kan perbatasan, Pak. Oh, sorry ya. Letak geografisnya berarti RW 17 itu ada di bawah. Di bawah. Di atas itu RW 8. RW 8. Karena di RW 8 itu banyak perumahan yang berkembang, saking berkembang sampai saat ini, pembuangannya saluran air itu ke kami juga. Ke RW 17. Ke RW 17 juga. Kayaknya Jadi sama Pak. aha. Sama kita juga sama. Iya. Begitu. Iya. Saya pikir si perumahan nih udah ngebentuk gitu ya, terus ada perumahan baru dia punya aliran air baru gitu atau gimana gitu, yang muaranya di depan, harusnya kan begitu kan? Iya. Jadi nggak masuk ke Enggak 17? Pak, masuk ke 17. Maka sampai saat ini jikalah ada perumahan-perumahan baru di atas, pasti kami berkoordinasi dengan RT, RW 17, RW 8, RW 15, RW 16 karena kan dampaknya ke hulu ya. Hulu itu 15 16. Di Blok H itu 15 16 itu lumayan, Pak. Kalau dari Blok J itu airnya debitnya banyak, mereka lebih parah, Pak. Bisa Mereka lebih sebetis, tinggi ya banjir. lebih tinggi banjirnya. Karena kan semakin ke depan ini area perumahan kita itu semakin menurun. Oh, gitu. Saya baru tahu itu. Baru nggak saya. Begitulah ceritanya. Berapa kakak di RW 17? Di kita sih 260 kakak, Bapak. 260? 260 kakak. Pas pandemi kemarin ada yang terdampak nggak? Ya, yang terdampak itu banyak pada Maksudnya saat sampai hilang pekerjaan. wah, hilang sih ada Banyak sedikit ya? sih. Sedikit, Hanya waktu itu masa baru-baru pandemi itu kan banyak yang diliburkan. Betul. Akhirnya kami itu ya giat seperti Bapak tadi. Ada yang nanam ikan, maksudnya tanam ikan, ada yang giat sepeda, Artinya ada Pak Abang ini bukan menginstruksikan lah, menghimbau keluarga daripada diam di rumah, udah bikin apa yang mungkin gitu ya. ya. Keren juga ya inisiasinya ya. Ya, sama-sama lah dengan warga juga ada ide begini. Betul. Nah, jadi menanggulangi banjir tadi, kembali ke banjir tadi, insya Allah bulan Juni 19 besok, tanggal 19 besok itu ya hanya kita bekerja sama, bukan menggali ya. Ya. Kita tidak ini ya, hanya menginikan sampah-sampah yang ada di got tersebut biar Tapi dia RW 8, 15, 16 tadi sudah oke, tanggal 19 semua. enggak, itu hanya saya biasanya hanya RW 17 dengan RW 8. Oh. Jadi hanya ada beberapa RT. Di atas kami itu ada kalau tidak salah 2 RT ya. Jadi biasanya kita sama-sama
bekerja sama untuk kerja baktinya Pak, untuk gitu. menginikan sampah-sampah yang di Iya, got iya. tersebut. Berarti sudah terbentuk komunikasinya Ya baik. sudah, alhamdulillah. Keren. Jadi Alhamdulillah. nggak karena ini saya RW 17 nih, saya bersihin punya saya aja udah. Nah, Nggak gitu kan? Enggak. Jadi kita bersurat Pak, nanti kita berikan undangan terhadap Pak RW Biar 8 resmi lah gitu ya. Jadi dia nanti sampaikan kepada RT yang berdekatan dengan kami, jadi bekerja sama. Itu sih yang kami lakukan. Jika untuk got yang batas ya. Iya. Artinya jalur utama lah gitu ya. Ya. Berarti dampak Karena banjirnya itu air dari situ mereka ya. lewat situ juga. Lewat gitu ya. kita Pak, iya. Dari pemerintahannya sendiri gimana nih Pak? Ya. Setelah melihat ini, terus apakah mereka turun memberikan solusi apa gitu? Ya, terkadang turun Pak, terkadang turun hanya melihat dan ya lihat situasi lah, belusukan begitu Ya, mungkin. belusukan, ya. Pak Lurah kita kan Ya, luar biasa. luar biasa ya. Luar, Pak Lurah kita itu luar biasa. itu aja Cipucang Dengan jadi. dengan topi koboynya. Nah, iya, lebih koi betul. Nah, jadi Pak Lurah itu belusukan daerah mana pasti dia hafal. Iya. Pak RW blok J gimana? Nah, pasti dia tanya. Ada komunikasi Ada, langsung pasti gitu. dia tanya. Ya, 17 aman. Luar biasa. Oh, aman Pak Lurah, hanya air lewat. Karena air Benar, lewat, benar. hanya air lewat. Karena nyata air lewat. Benar. 5 menit surut. Ya artinya kan berarti peran pemerintahan ini yang kita sebut kelurahan gitu. Iya, iya. Berarti mereka sudah aktif sebenarnya, sudah bagus sebenarnya. Sudah. Berarti permasalahan Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. ini dia. Kopi mana kopi? Mantap. Siap. Mantap ini. Sama semua ya? Tiap malam juga boleh kalau begini nih. Oh, Ya, Pak ya? enggak lah ya. Tiap malam juga boleh kalau begini nih. Tapi bukan cuma kopi Pak di sini. Oh, gitu? Nggak kayak Bapak. Kalau di sini nggak seberani Bapak ini. Oh gitu. Kopi mana? Ini nih. Oh iya, siap. Silakan. Iya. Mangga ya. Nah, lanjut lagi nih. Ya, siap. Tapi mau minum dulu Ah, boleh. biar enak nih. Udah agak kering. Kan gini ya. Ya. Pihak pemerintah tadi sudah melihat. Ya. Mereka sebenarnya sudah tahu permasalahannya seperti apa. Ya. Saya sih dulu waktu menjabat ketua RW nih, dulu ini cerita aja nih. Ya. Begitu ada genangan di lingkungan kami nih, saya langsung konfirmasi kan sama Pak Lurah, Pak Lurah gini. Alhamdulillah tuh Pak Lurahnya aktif, gercep. Dia sampai eskalasi ke BMSDA. Ya. Akhirnya mereka turun Mhm. gitu, bantu kita juga. Ya. Di mana sih permasalahannya Ya. kan gitu. Ya. Daerah 17 gimana itu? Waduh, Sama juga. Sama juga Pak. Jadi pernah tahun 2020 itu Pak. Jadi di batas tadi yang Waalaikumsalam. dengan RW 8 itu tadi, itu sampai sekitar 20 meter Pak. Turapnya itu ambrol Pak. Karena saking air dari atas itu tanah, jadi kita punya jebol. Akhirnya saya pikir pengurus RW jika swadaya masyarakat kan mungkin tidak ini ya Pak ya. Akhirnya kita inisiatif, kita bersurat kepada BMSDA. Ya alhamdulillah dalam tahun 2021 kemarin sudah dilakukan. Luar biasa. Apresiasi Ah. BMSDA tuh. Luar biasa ya. Ya. Keren. Ya. Aduh. Saya boleh nanya Lanjut sedikit. lagi. Ya boleh. Ini kan udah mau ujung-ujung ya? Iya. Waktunya ya. Nah, dalam proses jadi RW itu ada gak sih semangat naik turun gitu apa gimana itu? Pasti ada Pak. Ada ya? Pasti ada Pak. Pasti semua merasakan ya. Terkadang kita juga ada jenuhnya, ada giat kita juga ya, karena rata-rata bagi yang RW di perumahan, ya maaf ya, jadi RW di perumahan itu rata-rata pekerja, Betul. baik RW dan RT. Betul. Jadi Betul. waktu kita dituangkan di pekerjaan. Ya, lebih banyak di luar gitu ya. Iya, Ya. jadi kita adanya malam. Tapi dengan begitu pun secara administrasi warga tetap kita tidak pernah Ya, lambat. wajib Kita itu. lancar. Betul, ya. Nah, Itu tugas utama lah Tugas ya. utama, melayani, iya. melayani. Betul. Tapi kalau giat-giat yang biar wah lebih gimana gitu, itu kan kadang semangat awatan Iya. turun, apalagi kalau udah nggak ada yang dukung ya, Iya. jalan sendiri lemah gitu. Membangkitkannya itu bagaimana itu? Tapi alhamdulillah Pak, kalau saya pribadi nih ya,
kita kan memang tentunya di struktur organisasi itu KRW RT pun ada struktur ada, ya. seksi ini. Sudah dibentuk. Nah, tetapi memang semua pekerja Pak, kita di perumahan sama ya di sini juga. Jadi kita tidak apa namanya, tidak gentar ya. Tetap KSB utama Pak, KSB. Nah, Yang harus dijaga berarti KSB iya, gitu ya. jika seksinya kan melempem, dia katakan melempem ada, dan kemudian dia luar kota tugasnya atau nggak sempat, iya ya. Tetapi kita tidak bermasalah itu. Tetap kita laporkan ke seksi, bla 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 bla. Nah, selesai juga kita bla 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 kita laporkan. Jadi malah kita melaporkan. Oh, jadi nggak hanya dari atas ke bawah, jadi bottom to up juga. Jadi artinya saya sudah bicara kepada pengurus seksi. Jadi kami ini bukan artinya bukan mau kerja sendiri, bukan. Jadi segala sesuatu yang kita rencanakan, programkan, jangan sampai tidak berjalan. Walaupun seksi tidak sempat, tidak bisa terwakili oleh bisa kita terwakili oleh KSB tadi. Alhamdulillah. Apa yang sudah jadi? Yang sudah jadi sih lumayan juga sih Pak. Apa tuh salah satu ya, yang salah satunya diunggulkan lah. Nah, dulu kita bicara banjir lagi. Jadi ada sedikit tuh di kantor sehat RW kami itu ada sedikit sekitar mungkin 2 meter ya, 2 meter kali 1,5 meter. Waktu itu kan diturap, dia tidak sampai ke atas begitu. Jadi ada jembatannya di bawah antara perbatasan Blok J RW 17 sampai RW 8 ke atas. Itu hanya sepeda motor. Nah, itu sudah lama Pak. Jadi setelah kita jadi pengurus, kita lihat situasi pada saat hujan deras dulu ya. Kita muter ke lingkungan. Nah, kita lihat itu kebetulan di bawah kan, karena dia di atas. Jadi di bawah ini RT 3, RT 4. Jadi airnya meluber Pak ke bawah. Kadang-kadang bawa tanah gitu ya. Jadi setelahnya sudah pasca banjir, airnya banjir, tinggal lumpur ya Pak ya, tanah merah ya. Nah, alhamdulillah akhirnya kami pelan akhirnya kita swadaya masyarakat, tentunya dari kas RW ya. Kebetulan kas RW kita kan banyak. Tidak. Kas RW kita itu hanya ini Pak, kita makanya pakai ajab. Ya. Jadi kas RW kita tuh hanya itu aja, dari sisaan kelola sampah kita bekerjasama dengan PJU kebersihan. Nanti itu juga terbangun sama juga sama instansi itu. Ya, perlu jadi, dicontohin. Nah, RT ke RW ke sana, sisa uang itu buat kas kami. Alhamdulillah sudah tercapai yang jembatan tadi jadi kami sambung, tadinya di bawah gini ya. Jadi akhirnya kami sambung jembatannya di atas. Luar biasa. Nah, jembatan di atas. Difotoin nanti, biar nanti kita tampilkan. Ya. Sobat Ajab itu melihat. Karena gini Bang, Sobat Ajab yang tergabung, orang-orang yang tergabung Sobat Ajab itu kebanyakan ketua RT dan RW. Kalau misalkan lihat ini kan bisa jadi harusnya begini kan gitu. Jadi selesai Pak ya. Jadi airnya tidak lagi mulai ke RT 3 ke RT 4. Gitu. Akhirnya walaupun sudah pakai kas RW. Kemudian dari lampu Pak, lampu tiang-tiang PJU ya. Tiang PJU itu 8-9 tahun yang lalu Pak, itu masih menyala karena masih developer ya. Setelah diserahkan kepada Pemda karena kita sudah banyak yang lunas ya, Pemkot ya. Jadi tidak menyala lagi. Nah, akhirnya sudah ada 8-9 tahun itu. 9 tahun mati. Iya. Terus jadi diapain sama abangnya? Wah, jadi kita ambil inisiatif lagi. Waduh, daripada kita swadaya lagi, wah nanti RW-nya RT lagi. RT lagi ke masyarakat lagi. Iya. Jadi alhamdulillah kita bersurat juga Pak ke Dinas PJU Kota Bekasi. Nah, akhirnya diijabah. Di bola-bola yang mati tadi mereka ganti walaupun secara bertahap. Alhamdulillah sekarang. Nah, artinya gini Sobat Ajab, semua permasalahan pasti ada solusi. Betul. Kalau RW 17 itu dengan bersurat. Betul ya? Betul. Jadi hanya tinggal bersurat, biarkan instansi terkait yang menyelesaikan masalahnya gitu ya, Pak. Betul Pak. Tugas Abang sebagai ketua RW itu hanya melaporkan. Betul. Kan gitu ya? Ya. Luar biasa. Ada suratnya nggak ditangkep-tangkepin, bisa ada nggak kayak gitu? Terkadang
kan ada tanda terima ya. Nanti kita sekitar 2 minggu, 3 minggu nanti kita sapa mereka. Jangan bosan-bosan, Pak. Gitu ya. Jangan bosan-bosan, terus diingatkan. Karena mereka juga tidak hanya mengurusi kita betul, gitu ya. betul. Kota Bekasi 1084 RW. Ah. Bayangin. Makanya kita dijabah begitu saja sudah senang sekali. Ini prestasi itu. Jadi kita tidak perlu membebankan swadaya masyarakat. Jangan gitu. masyarakat lagi. Nah, tapi gini, ya. sebenarnya ada yang harus ke masyarakat lagi, Aha. yaitu aplikasi Ajep. Maha. Karena begini, Bang, yang sudah nih, Aha. RW 25 lah contohnya nih. Ya. Ini ngebebanin ke masyarakat nih sebenarnya nih. Warga RW 25 kan beliau begitu bahasanya kan. Kalau mau belanja itu jangan keluar dulu. Lihat nih di RW 25 punya apa. Kan begitu. Kalau kita tidak bisa mencukupi kebutuhan warga yang ada di sini, ya silakanlah keluar. Karena dengan warga membeli di Ajep ini di 25 pastinya kan ada dana yang di spare khusus ya. Ada dana lebih lah gitu. Nah, ini kan kepentingannya untuk membangun lingkungan tadi. Jadi sebenarnya ya pakai Ajep. Oke, siap. Nanti akan saya juga kami sampaikan. Oke, Bang. Aduh, seru banget nih. Ya. Banget, masih ada yang mau ditanyain nggak nih? Itu belum dimakan itu. Oh iya, lanjut. Nah, sebelum dimakan gini, Bang. Ya. Ini ada pesan khusus nggak Ya. buat warga RW 17 terkait dengan apa aja semuanya lah. Gitu. Sangat Sebelum bagus. kita tutup nih. Sangat bagus. Iya. Ada. Kan host. Oke. Pasti itu. Iya, sangat baik ini, pertanyaan bagus ini. Jadi begini, kami sebagai pengurus RW 17 jadi menghimbau kepada warga kami ya, masyarakat kami yang khusus di 17, artinya mari kita bekerja sama, mari kita saling bekerja keras, artinya utamakan kebersamaan, artinya semua kepentingan untuk masyarakat 17. Nah, jadi kita biasakan bermusyawarah atau tabayun. Itu sangat bagus. Betul. Ya. Jadi hasil tabayun tadi, jadi sama-sama kita bersama. Nah, itu yang saya sangat bisa menghimbau kepada warga RW 17 begitu. Jadi tabayun. Jadi curiga banget. Kayaknya nih semua RW di Cimuning nih ustadz semua kayaknya ya. Dari kemarin loh. Apresiasi lah. Kata-kata tabayun itu kita dengar antara ada permasalahan gitu. Permasalahan ini ngomong. Ayo mari kita tabayun. Iya, jadi segala sesuatu yang mau kita kerjakan yang besar, yang hajat besar, kita biasakan bertabayun. Jadi untuk kepentingan bersama ya. Hasil kepentingan bersama. Jadi biar bersama-sama masyarakat itu bekerja sama. Kan ringan Pak ya kalau bekerja sama ya. Luar biasa. Keren banget ya Pak. Ya mungkin gitu. Kalau Pak Ahmad ada mau ditanya lagi nggak? Nih narasumbernya keren ya ini. Iya, cukup. Oke, kalau gitu mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan saat ini. Jadi poin yang kita dapat, tabayun. Setiap permasalahan seberat apapun dengan dirembukin gitu ya, kita kumpul bareng, kita dudukkan persoalannya gitu. Betul. Bang, ya? Pasti nemu jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah solusi. Gitu. sorry. Bercanda. Bang Erik, jangan lupa bersurat. Di belakang yang nonton RT. Kali RT ada yang mau nanya. Contoh yang baik nih. Ya. Pengen nanya ngebandingin RW-nya sama yang RW ini. Boleh. Bukan membandingkan. Tabayun. RW-nya ini pakai topi. Itu sangat perlu Pak, sangat perlu sharing antar RW boleh. Saling belajar. Betul. Itu siapa ya? Undang kesini lah. Nanti kita undang ya di belakang. Oke, Sobat Ajep, mungkin gitu aja. Semoga obrolan tadi banyak manfaatnya. Terima kasih banyak.
jangan lupa subscribe, terus kalau jangan lupa download aplikasinya karena itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Bang, mulai juga. Aduh. Ayo nih. Mati nih. Nih abang Videonya udah Lubis dimatiin mau. ini mah. Lebih santai, udah dimatiin. Udah. Jadi mau ngambil 2 langsung sekaligus. Tapi udah dibungkus biasanya. Oh gitu. Bahaya itu, Bang.